Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu menjelaskan tentang apa itu asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Gimana kabarnya semuanya? Mohon maaf untuk beberapa bulan ini Bapak tidak bisa menyertai kalian, dikarenakan pertama Bapak sedang berobat jalan, kemudian yang kedua Bapak sedang melaksanakan perkuliahan profesi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Oke, kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kenapa kita harus mempelajari bab 4 tentang asuransi bank dan koperasi? Yang pertama, kita bisa membedakan mana asuransi bank koperasi yang syariah dan konvensional. Kemudian kita juga bisa meyakini bahwasanya asuransi atau bahwasanya fikih muamalah itu adalah salah satu ajaran agama Islam yang harus kita pahami. Kemudian akan timbul rasa dalam diri kita untuk berwirausaha atau kita ahli di bidang muamalah. Yang akan kita bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama ada apa itu konsep muamalah. Jadi muamalahnya dulu dijelasin, kemudian ada asuransi yang syariah, bank yang syariah, dan koperasi yang syariah. Oke, kita masuk ke muamalah. Muamalah itu adalah salah satu cabang dalam agama Islam di sini ya. Jadi agama Islam itu mencakup beberapa ranah ilmu. Salah satunya ada akidah, syariah, akhlak. Nah, ada ibadah. Di sini yang akan kita bahas kalau misalkan Bapak ngebahas tentang iman kepada qada-qadar, berarti itu akidah. Percaya nggak kepada Allah itu berarti akidah. Kalau misalkan sifat jujur, rela menolong, ria, ujub, takabur, berarti itu ranahnya akhlak. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang sholat, wudhu, zakat, haji, nah itu berarti di sini di ibadah. Nah, ada lagi satu yaitu muamalah. Muamalah itu salah satu keilmuan dalam Islam. Nah, muamalah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada muamalah yang berhubungan dengan politik, bagaimana Islam menghukum orang-orang yang suka maling, bagaimana Islam menghukum orang-orang yang suka zina. Nah, itu di sini. Oh, itu di sini ya, hukum pidana dan hukum perdata di sini. Kalau politik itu bagaimana seorang leader atau seorang pemimpin yang baik di dalam Islam, bagaimana kita sebagai seorang leader untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, bagaimana kita sebagai seorang leader ketika melaksanakan sebuah korupsi. Nah, itu di sini politik. Nah, satu lagi muamalah itu ada yang di ranah ekonomi. Nah, kalau ekonomi berarti itu berhubungan dengan uang. Mana saja ini ada asuransi, ada bank, ada pasar modal, ada sewa menyewa. Misalkan kita mau ke Bandung sewa mobil. Nah, berarti itu muamalah ekonomi yang berhubungan dengan sewa menyewa. Kita nggak punya uang tapi punya sepeda, kita gadein. Nah, itu berarti muamalah ekonomi salah satu yang berhubungan dengan penggadaian. Nah, yang akan kita pelajari di sini hanya 3, yaitu ada asuransi, bank, dan di sini yang tertutup yaitu koperasi. Oke, kita bahas apa itu muamalah. Jadi muamalah di sini menurut bahasa berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan yang artinya saling mengamalkan. Dalam arti yang lebih luas, muamalah itu artinya adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia yang berhubungan dengan jual beli, dengan gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kalau dalam arti sempit, di sini muamalah dibagi menjadi 2 menurut para ahli. Apa saja yang di sini? Yang pertama yaitu muamalah yang menurut pendapat Khodori. Menurut Hudori adalah semua akad yang membolehkan seseorang untuk melakukan saling tukar-menukar, tapi ada manfaatnya. Tapi kalau menurut Rashid Ridho, muamalah itu artinya tukar-menukar barang yang ada manfaatnya dengan cara yang sudah ditentukan. Gitu. Terus di sini
Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas. Kalau dalam arti luas itu mencakup banyak hal, ya. Munakahat itu pernikahan, warisan, politik, pidana itu masuk ke dalam muamalah. Tapi kita kerucutkan lagi, muamalah dalam arti sempit yaitu yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, kalau dengan kasus yang kekinian, bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan jual beli melalui online, bagaimana itu hukumnya? Nah, itu adalah ranah muamalah dalam arti sempit karena berhubungan dengan dunia ekonomi. Nah, apa hukumnya kita mempelajari muamalah? Hukumnya itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kita harus paham jual beli yang baik. Barangkali di sini ada yang akan nantinya menjadi seorang pedagang dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita harus paham dan tahu bagaimana jual beli atau perekonomian yang benar dalam Islam, gitu ya. Bagaimana kalau kita hukumnya menjadi seorang ahli muamalah atau ahli di bidang keilmuan muamalah, itu hukumnya fardu kifayah. Pak, saya mau ahli di bidang muamalah, saya ngambilnya ilmu ekonomi, silakan boleh. Pak, saya mengambil tentang ilmu muamalah Islam, boleh. Kita menjadi seorang ahli muamalah itu hukumnya fardu kifayah. Oke, lanjut. Apa saja ruang lingkup muamalah? Banyak. Ini ya, dalam Islam itu banyak banget. Ya, ini bagian-bagian dari muamalah gitu ya. Ada kerjasama dalam pertanian, ada modal dan tenaga, itu masuk ke muamalah mudorobah ya. Kita punya uang banyak, tapi kita bingung mau diapain. Tapi ada orang yang pintar berdagang tapi kurang modal. Oke, kita bantu dengan modal kita, uang kita, itu namanya mudorobah. Wah, banyak ya istilah-istilah muamalah dalam Islam. Ini salah satunya. Banyak, tapi yang akan kita pelajari hanya 3, yaitu bank, koperasi, dan asuransi. Ini definisi ekonomi syariah menurut para ahli. Kemudian harta dalam Islam itu yang pertama di sini ya. Yang pertama, harta itu dipandang sebagai pemberian Allah dan titipan. Ingat bahwa semua rezeki yang kita terima ada milik dari orang lain, dan semua rezeki yang kita peroleh itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat nanti Allah ingin mengambil kembali rezeki kita, ya kita harus harta kita ya kita harus ridho karena itu hanya titipan. Yang kedua, harta yang pada batas tertentu wajib zakat. Artinya semua harta ketika mencapai nisab atau mencapai ketentuan untuk mengeluarkan zakat, berarti kita harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, harta itu didistribusikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ingat, jangan jadi orang yang pelit karena harta itu bukan milik kita. Di dalam harta kita yang ada milik orang lain, jadi kita harus bisa berbagi dan berempati kepada orang melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian harta di dalam Islam itu diproduktifkan untuk kesejahteraan kita sebagai individu pemelihara harta, dan yang kedua tentang masyarakat. Jadi harta dalam konsep Islam itu bukan hanya milik kita pribadi, tapi digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Terus harta itu harus diusahakan dengan halal dan tidak diharamkan. Maksudnya seperti apa? Kita usahakan bahwasanya semua rezeki yang kita peroleh itu harus dari jalan yang benar. Kemudian keutamaan produktivitas harta melalui kerjasama. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengajak kita untuk melakukan kerjasama, ya kita harus mau dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbedaan sistem ekonomi yang konvensional dan syariah ini ya. Kalau syariah itu berarti di dalamnya itu melibatkan Al-Quran, melibatkan hadis dalam pengelolaannya. Artinya ekonomi yang menggunakan syariah berarti ekonomi yang bersumber dari Al-Quran atau ajaran agama Islam. Tapi kalau konvensional itu adalah asuransi yang menggunakan sistem barat. Artinya sistem pengelolaannya itu berdasarkan sistem pengelolaan keuangan ala barat, gitu, konvensional. Di mana orang-orang barat itu di dalam berekonomi, mereka yang menjadi pusatnya adalah bagaimana cara kita untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Oke, kita bahas asuransi syariah.
Ingat asuransi, ada yang pernah mendengar tentang istilah asuransi? Kalian kalau misalkan di TV-TV melihat iklan ada Prudential, Allianz. Nah, itu adalah produk-produk asuransi tapi yang sifatnya konvensional atau misalkan yang menggunakan sistem pengelolaan barat. Nah, asuransi itu dimunculkan akibat salah satunya ada yang namanya resiko. Jadi resiko itu adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa atau bahaya. Contoh, kita nggak tahu kapan rumah kita bisa kebakaran. Kita nggak tahu kapan rumah kita bisa rusak karena gempa. Kita nggak tahu mobil kita dicuri, hilang sama orang. Kita nggak tahu mobil kita rusak karena tabrakan. Kita nggak tahu misalkan esok atau lusa kita punya penyakit yang susah buat disembuhkan dan membutuhkan biaya banyak. Kita nggak tahu kalau misalkan lusa atau besok kita akan dipecat dan nggak punya penghasilan. Nah, itu namanya resiko. Jenis-jenis resiko itu beda, ada yang sifatnya murni, ada yang sifatnya spekulatif. Kalau yang murni itu yang tidak, kalau misalkan yang murni itu kalau misalkan tidak terjadi ya aman, tapi kalau terjadi ya rugi gitu ya. Contoh misalkan karena rumah kita rusak karena gempa bumi. Kalau nggak gempa ya aman rumah kita, tapi kalau gempa rumah kita rusak gitu. Contoh kita meninggal karena sakit atau cedera karena kecelakaan. Kalau kita nggak sakit dan kita nggak cedera ya kita nggak apa-apa. Tapi karena kita sakit dan cedera kita jadi meninggal. Itu resiko murninya. Ada lagi resiko yang spekulatif, artinya kalau dilakukan bisa untung, rugi, atau break even. Artinya di sini ketika kita investasi saham, kita punya resiko loh. Resiko kita apa? Kita bisa rugi banyak. Tapi kalau misalkan kita mau investasi saham, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Jual beli misalkan di valuta asing atau misalkan kita nyimpen saham nih. Kalau perusahaannya itu bisa mengelola dengan baik, kita dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan mereka tidak mengelola dengan baik, kita rugi. Rugi itu bisa rugi besar. Itu resiko yang spekulatif. Terus kita dagang. Nah, dagang salah satunya adalah ketika kita berdagang, itu kalau misalkan banyak pembeli dan lain sebagainya, sampai dagangan kita habis, kita untung. Tapi kalau misalkan kita dagang, nggak ada yang beli, terus yang kita jual malah busuk, malah basi, dan lain sebagainya, kita jadi rugi. Itu resiko. Resiko yang spekulatif, yang artinya resiko yang sudah akan kita peroleh dan kita tahu akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada pihak yang menerima resiko itu ada yang diterima oleh individu atau perorangan, ada yang diterima oleh organisasi atau sebuah kelompok atau masyarakat atau dunia usaha seperti perusahaan, pabrik, dan lain sebagainya. Banyak pabrik yang bangkrut mungkin karena resikonya itu salah satunya adalah dari modal mereka yang tidak kuat atau hutang mereka yang banyak dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi ada resiko yang dihadapi oleh per orang, kayak kita misalkan kita sakit nih. Berarti sakit itu resiko yang kita terima per orang, karena kita sakit ya diderita sama diri sendiri, nggak sama orang lain. Itu namanya resiko yang diterima oleh individu. Tapi kalau misalkan oleh organisasi dunia usaha, contoh kalau misalkan pabriknya itu bangkrut, berarti bukan yang ruginya itu bukan direktur utamanya aja, tapi semuanya, karyawannya, OB-nya, satpamnya, pedagang-pedagangnya itu ikut rugi. Nah, itu resiko yang dihadapi oleh organisasi dunia usaha atau masyarakat. Gitu ya. Contoh apa saja sih yang menimpa diri kita sendiri? Contoh misalkan kita meninggal di usia yang muda karena sakit, itu resiko. Kita mengalami kesehatan yang buruk, kita mengalami cacat tubuh, kita kehilangan pekerjaan atau dipecat terus, atau misalkan kita kerusakan harta karena kehilangan, misalkan kita hilang mobil, rusak rumah, kebakaran, dan lain sebagainya. Resiko yang terkait dengan pertanggungjawaban pihak lain, contoh misalkan kita dititipkan misalkan beberapa aset-aset harga barang-barang berharga seperti emas, uang, handphone, laptop, tapi hilang. Nah, itu harus ditanggung sama sendiri resikonya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menangani resiko itu? Contoh misalkan Bapak ketika mengalami kecelakaan di tahun 2021 sampai kaki Bapak harus dioperasi. Dan ketika Bapak konsultasi, di situ Bapak harus mengeluarkan uang
budgetnya itu sekitar 30 juta. Waktu itu Bapak belum ikutan asuransi. Nah, ketika Bapak harus mencari uang 30 juta dalam waktu 5 hari, dokter memberikan waktu, ketika Bapak minjem ke keluarga nggak ada, minjem ke saudara juga nggak bisa, mereka juga butuh dan lain sebagainya, kan kita bingung gitu. Tapi dengan adanya asuransi itu menjadi penolong, sebenarnya itu menjadi salah satu jalan keluar yang baik. Nah, jadi disitulah Bapak mikir, ya udah saya berarti harus ikut program asuransi nih. Asuransinya berarti asuransi kesehatan, gitu salah satunya. Ya, asuransi itu dapat bagaimana cara kita menangani resiko, kita menghindari resiko dalam arti kalau misalkan kita nggak mau sakit nih, berarti kita harus jaga pola makan, kita harus jaga pola tidur, itu cara menghindari resiko. Kalau kita nggak mau motor kita rusak, berarti jangan ugal-ugalan di jalan untuk menghindari kecelakaan, cek bannya, cek bensinnya, cek remnya, berarti itu menghindari resiko. Ada yang mengurangi resiko, kita misalkan nih udah di ponis sakitnya misalkan kita sakit gigi nih, kita sakit giginya nggak bisa sembuh, tapi kita bisa kurangi sakit giginya. Contohnya berarti dengan mengurangi makan makanan pedas, makan makanan yang dingin, itu mengurangi resiko. Ada lagi dengan asuransi atau mengalihkan resiko. Mengalihkan itu maksudnya apa? Ketika kita sakit, kita harus sembuh dan kita harus mengeluarkan uang banyak karena ada asuransi, ya udah alihkan tanggung jawab kita ke asuransi atau pihak yang kita ajak bekerja sama di bidang asuransi. Itu mereka yang jamin semua. Gitu ya. Atau kita menahan resiko dalam arti ya udahlah pasrah aja, terima aja kita harus sakit, ya udah sakit aja gitu tanpa melakukan apapun. Kita punya rumah kebakaran, ya udahlah sabar aja nggak apa-apa. Nah, itu menahan resiko. Itu menghadapi yang menerima tapi nggak ada jalan keluar sama sekali. Nah, jadi di sini asuransi sebagai salah satu jalan keluar ketika kita mengalami sebuah resiko. Resiko yang diterima oleh diri sendiri maupun oleh kelompok. Jadi dengan adanya asuransi, kita kayak semacam punya alternatif jalan keluar tanpa harus ngerugiin orang lain. Tapi kita harus pilih, karena asuransi itu ada dua, ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, jadi dalam asuransi itu dalam segi pengertian itu apa? Dalam asuransi di dalam undang-undang adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis, orang yang daftar asuransi, sama perusahaan asuransi. Itu ada perjanjiannya. Gitu. Terus apa itu asuransi syariah? Nah, asuransi syariah itu di dalam istilah Islamnya itu disebut takapul. Takapul itu apa? Saling menanggung atau menanggung bersama. Nah, itu asuransi syariah. Karena sifatnya asuransi syariah itu bukan mencari finansial, tapi tujuannya adalah gotong royong atau saling membantu, tujuannya itu. Takapul itu artinya di sini simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Ya, dan di sini pengelolaannya itu berdasarkan dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah dalam asuransi syariah. Jadi bedanya konvensional dengan syariah, kalau konvensional itu lebih komersil, dalam arti saya harus punya keuntungan yang besar dari program ini, tapi kalau asuransi syariah tujuannya adalah takapul, saling tolong-menolong. Dan pengelolaan dalam asuransi syariah itu menggunakan dasar Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, ini asuransi syariah berdasarkan undang-undang. Ya, ini hampir sama sebenarnya. Ini dalam undang-undang asuransi syariah nasional, ini pengertiannya sama sih sebenarnya. Nah, apa saja sih yang ada dalam asuransi? Yang pertama ada peserta asuransi, yaitu kita daftar asuransi nih. Misalkan saya bawa daftar asuransi ke Bank BJB Syariah, ikutan asuransi karena bank itu sekarang sudah punya program asuransi, atau daftar ke Bank BNI Syariah. Nah, itu ada programnya, program asuransinya. Nah, di situ berarti kita disebut sebagai pihak tertanggung. Ada lagi pihak penanggung, berarti kalau kita daftar ke Bank BJB Syariah, berarti pihak penanggungnya itu adalah Bank BJB Syariah. Terus ada akad atau perjanjian yang kita tulis di situ bareng-bareng ditandatangani di atas materai. Terus ada premi itu ada iuran wajib. Jadi ketika kita sudah
Misalkan nih Bapak per bulannya itu 5 juta, berarti Bapak dari penghasilan Bapak, kami akan memotong Bapak sekitar, Bapak mampunya berapa? Oh, saya sebulannya 500.000 aja. Nah, itu berarti 500.000. Nah, 500.000 itu adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh peserta untuk biaya asuransi. Nah, asuransi itu nggak bisa dikeluarin kalau nggak ada kerugian, nggak ada kerusakan, atau nggak ada kehilangan. Contoh misalkan kita lagi butuh uang nih, ya kita ambil aja di asuransi, ya nggak bisa, karena asuransi itu tujuannya untuk ini kerugian, kerusakan, kehilangan. Kalau nggak ada ini, asuransi nggak bisa dikeluarin. Atau peristiwa yang tidak kita prediksi seperti gempa dan lain sebagainya, itu bisa asuransi dikeluarkan. Beda ya asuransi sama tabungan. Nanti Bapak akan jelaskan apa bedanya asuransi dengan tabungan. Oke, berdirinya asuransi syariah di Indonesia itu udah lama banget. Itu tahun ini ya. Tahun 1843 orang-orang Belanda itu sudah mengelola asuransi syariah. Mengelola asuransi. Bentuknya masih konvensional, tapi pada tahun ini 1994 asuransi yang sifatnya konvensional oleh B.J. Habibie itu dirubah menjadi syariah, yang namanya itu adalah Asuransi Takaful Indonesia atau Tepati. Nah, Tepati ini adalah salah satu asuransi syariah pertama yang ada di Indonesia yang dikelola oleh B.J. Habibie tahun 1994. Oke, apa sih dasar hukumnya asuransi syariah? Tetap dasar hukumnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Dasar hukum asuransi syariah salah satunya adalah ini, tolong menolong. Kita sakit, butuh pengobatan. Oke, kita bantu sama perusahaan asuransi untuk berobat. Kita butuh biaya pendidikan untuk anak kita. Kita nggak punya uang. Oleh kita bantu oleh pihak perusahaan asuransi yang sudah kita ajak kerjasama. Semua biaya pendidikan anak kita ditanggung oleh asuransi. Nah, itu saling tolong menolong intinya. Jadi bukan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, enggak. Kalau asuransi syariah itu sifatnya untuk tolong menolong. Di sini ya tuh. Intinya adalah tolong menolong atau takaful. Ini nih, tolong menolonglah dalam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini ya, sama yang tadi. Ini juga dalam salah satu hadisnya disebutkan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin. Nah, ketika kita sebagai seorang mukmin yang sedang sakit, butuh pekerjaan, butuh rumah dan lain sebagainya, kemudian kita bantu, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Ini adalah salah satu hadis yang dipakai sebagai dasar hukum asuransi. Karena asuransi syariah itu intinya adalah kita tujuannya untuk saling tolong menolong gitu. Enak ya kalau misalkan kalian punya program asuransi syariah itu. Ini dasar hukum dalam undang-undang. Jadi asuransi syariah itu udah legal di Indonesia. Jadi, Pak, boleh nggak saya ikutan asuransi syariah? Itu legal nggak? Legal banget. Di dalam undang-undang itu udah diatur ya. Itu udah diatur tentang asuransi syariah. Ada yang mengatakan asuransi itu haram, ada asuransi syariah ya. Ada yang mengatakan asuransi syariah itu tetap haram, ada yang mengatakan mubah boleh, ada yang mengatakan kalau misalkan tujuannya untuk sosial bantu orang itu mubah, tapi tujuan untuk komersil itu tujuannya haram. Jadi pendapat para ulama itu berbeda-beda tentang asuransi syariah. Mengapa sih asuransi syariah dikatakan haram? Ya tetap aja kayak judi, dan tetap aja ada riba di dalamnya gitu. Tetap aja di dalamnya itu ada sistem jual beli yang dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Karena tidak ada yang melarang asuransi di dalam Al-Quran gitu. Terus tidak ada ayat yang menjelaskan tentang haram untuk melakukan asuransi. Berarti asuransi boleh. Terus ada yang pihak yang saling diuntungkan. Nah, yang lagi punya resiko itu ditolong, yang menolong juga dapat keuntungan. Itu jadi boleh mubah. Tapi ada yang mengatakan kalau tujuan koperasinya untuk nolong orang itu boleh, tapi kalau dikomersilkan kayak asuransi konvensional itu haram hukumnya. Gitu. Terus ada lagi rukun asuransi. Berarti rukun asuransi ini adalah yang 4 ini harus ada dalam asuransi. Yang pertama ada kapil, orang yang menjamin. Berarti kalau orang yang menjamin itu orang yang jadi orang-orang yang ada di dalam
perusahaan, orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang diajak kita untuk kerjasama asuransi. Contoh misalkan, kita bekerja sama dengan pihak asuransi BJB Syariah. Nah, orang-orang yang mengelola BJB Syariah seperti direktur utamanya, tellernya, dan lain sebagainya itu disebut kapil. Ada lagi makpulah. Makpulah itu adalah orang yang berpiutang. Berarti orang yang berpiutang itu orang yang uangnya kita pinjam. Berarti itu pihak BJB Syariah. Ada lagi makpul anhu, orang yang berhutang. Berarti kita daftar ke BJB, dilayani oleh kapil pengelolanya, kemudian kita berhutang ke BJB dengan angsuran per bulannya 500.000 untuk asuransi dan lain sebagainya. Nah, berarti kita makpul anhu. Jadi makpul kapil orang-orang yang mengelola BJB, makpulah yaitu BJB syariahnya, terus makbul anhu adalah kita yang bekerja sama dengan BJB syariah. Ada lagi makbul bih, yaitu utang barang maupun uang yang disyaratkan diketahui jumlah tetapnya. Jadi kayak tadi kita sebulannya 500.000. Nah, berarti yang 500.000 itu disebut makbul lah. Itu premi yang harus kita bayar ke pihak BJB Syariah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai makbul anhu, orang yang berhutang kepada makbulah BJB Syariah gitu. Oke, apa sih tujuan dan prinsip asuransi? Nah, ini tujuannya. Ya, kita di asuransi syariah nggak ada yang namanya riba, terus nggak ada yang namanya bunga, nggak ada yang namanya judi. Kita di asuransi syariah nggak ada. Jadi walaupun ada keuntungan, kita kembalikan lagi kepada semua nasabah gitu. Oke. Jenis asuransi itu beda-beda ya. Jenis asuransinya nanti Bapak akan jelaskan. Ada asuransi wajib, ada asuransi sukarela. Nah, nanti kita akan bahas tentang macam-macam asuransi. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian. Ini kita akan bahas nanti di jenis-jenis. Kita bahas nih, apa sih bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional? DPS itu dana awal itu harus ada kalau syariah. Kalau konvensional itu tidak diperhatikan harus ada sama enggaknya. Terus prinsip di dalam syariah itu tolong menolong, tapi kalau di dalam konvensional itu jual beli sifatnya komersial. Nah, kalau sistem di syariah itu bagi hasil. Contoh, perusahaan itu uang yang dikumpulkan dari asuransi syariah itu dikumpulkan kemudian dikelolanya sebagai misalkan bank itu juga punya kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Contoh misalkan kita menggunakan mobile bank di HP, misalkan Bapak menggunakan Digi. Digi itu aplikasi mobile untuk bank BJB. Nah, di Digi itu kan kita banyak program ya, ada misalkan bayar listrik, bayar pulsa, beli pulsa, bayar telepon, cicilan dan lain sebagainya, itu bisa lewat situ gitu ya dengan menggunakan tabungan kita. Nah, dari program itu bank itu punya keuntungan, jelas punya keuntungan. Jadi setiap pembelian, setiap proses muamalah yang terjadi melalui mobile itu akan masuk keuntungan untuk pihak bank. Nah, keuntungannya itu misalkan dalam 1 bulan itu bank itu mencapai 100 juta. Nah, yang ikut program daftar di bank syariah itu misalkan ada 70 nasabah. Nah, jadi yang 100 juta itu dibagi 70 orang dan perusahaan atau bank BJB. Jadi rata jumlahnya, nggak ada sistem bunga. Kalau bunga itu siapa yang tabungannya banyak, siapa yang asuransinya jumlahnya banyak, itu dia dapat tambahan atau bunga. Itu beda sistemnya. Premi atau cicilan. Cicilannya itu dalam syariah itu milik nasabah, kalau konvensional itu milik perusahaan. Jadi ketika uang masuk premi, Bapak misalkan ngasih bulanan 500, itu langsung dikuasai sama pihak konvensional, ini uang kami. Enggak, kalau misalkan di syariah itu ya uang nasabah. Kita mah hanya menyimpan saja. Kalau di konvensional nggak bisa, itu kayak semacam diambil alih. Nah, kalau dananya itu nanti digunakan sebagai dana sosial, kayak tadi ya sistem tolong menolong. Kalau konvensional itu masuknya ke rekening perusahaan. Jadi kalau yang namanya dana tabaru itu dana sosial, itu bisa digunakan untuk program-program kegiatan
bagi-bagi zakat, bisa digunakan untuk program yatim piatu, bisa program bantu anak-anak yang buta, cedera, dan lain sebagainya. Nah, kalau dana rekening perusahaan itu konvensional, jadi mereka nggak punya nggak, nasabah tuh nggak punya hak untuk mengelola uang asuransi, karena ketika mereka masuk uangnya ke perusahaan itu langsung diambil alih sama perusahaan. Nah, keuntungannya gimana? Sistemnya bagi hasil kayak yang tadi kalau di syariah. Tapi kalau konvensional ya milik perusahaan, dalam arti ya gimana kita dong? Saya bagi penghasilannya kalau untuk perusahaan 70, nasabah 30 boleh. Misalkan dari program-program kayak tadi yang mobile. Kalau di konvensional, kalau di syariah itu bagi hasil semuanya diratain. Kalau konvensional mah enggak. Dari 100 juta yang milik perusahaan itu adalah 70 juta, milik nasabah 30 juta, silakan bagikan. Nah, tapi kalau di syariah enggak, itu bagi hasil semuanya sama. Itu bedanya syariah sama konvensional. Nah, ini alurnya ya. Ini alur pengelolaan dari asuransi syariah. Terus akad di dalam asuransi syariah. Ini ya ada akad ta'awun, tabaru, wakalah, mudoroba. Ini ada salah satu produk-produk ya. Produk-produk asuransi syariah. Ta'awun artinya tolong menolong antar sesama peserta. Jadi asuransi saya masih kecil nih, tabungan saya, tapi saya butuh operasi uang banyak, ngambil dari peserta asuransi yang lain. Itu namanya ta'awun. Kalau tabaru itu tolong menolong sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Terus wakalah itu kayak investasi. Kalau misalkan Bapak butuh dana nih, dana buat modal. Terus ada lagi misalkan orang lain yang jumlah asuransinya udah banyak, itu dipanggil, gimana kalau misalkan Bapak invest ke saya, asuransinya asuransi investasi, boleh, nanti keuntungannya bagi dua, boleh. Mudorobah gitu ya, mudorobah itu juga sama ya, bagi hasil. Terus mudorobah musyarakah itu juga sama, bagi hasil ya, sama, cuman beda istilah. Salah satu perhitungan asuransi syariah. Ini ya, salah satu bentuknya. Nah, terus perbedaan antara asuransi dan tabungan. Asuransi dan tabungan jelas beda. Apa bedanya? Yang pertama, asuransi itu adalah sarana proteksi dan kondisi keuangan apabila terjadi musibah. Asuransi bisa dikeluarkan ketika ada resiko. Contoh, Bapak punya penyakit nih, Bapak harus operasi, Bapak butuh dana banyak. Nah, itu baru asuransinya boleh dikeluarin. Tapi kalau tabungan itu ya himpunan kekayaan, kapanpun bisa kita ambil. Tapi kalau asuransi nggak bisa. Terus besarnya uang yang diterima itu berdasarkan perjanjian. Contoh, ketika Bapak di awal Bapak gajinya 5 juta, misalkan asuransi per bulannya harus 500.000, itu perjanjian. Jadi sebulannya itu 500.000, 500.000. Kalau tabungan kan bebas, kita punya 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, itu bebas, berapapun, gak ada ketentuan. Terus kalau asuransi itu keharusan untuk membayar. Jadi kalau misal di asuransi syariah kita telat nih buat bayar asuransi bulan ini 500.000, itu di bulan depan ada dendanya. Tapi kalau di asuransi syariah nggak ada. Nah, kalau tabungan itu bukan dana wajib yang harus per bulan masuk. Kita mau bulan ini masuk, mau enggak ya bebas, itu tabungan. Itu bedanya ya. Terus besarnya premi atau iuran yang kita keluarkan itu harus dibayar sesuai dengan perhitungan yang kita tentukan di awal. Tapi kalau tabungan itu tidak tetap ya, berdasarkan yang kita punya aja. Kalau misalkan kita punya 200.000, tabungin. Ini manfaat asuransi ya. Ini manfaat asuransi, mengurangi ketidakpastian risiko, memperoleh masukan berupa informasi dan sarana mengenai cara untuk mengurangi, menciptakan ketenangan untuk berusaha atau bekerja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara memilih produk asuransi? Asuransi yang harus kita pilih sesuai kebutuhan. Kita butuh asuransi nih untuk masa tua, tapi kita juga butuh asuransi buat kesehatan. Kita juga butuh asuransi buat pendidikan. Mana yang menurut kita prioritas utama gitu yang kita butuhkan. Terus cari informasi yang perusahaan yang sekiranya itu benar-benar perusahaan yang bagus yang kita ajak untuk bekerja sama, terutama yang syariah ya, yang syariah pengelolaannya.
Terus izin operasional perusahaannya itu bagus nggak sih, legal nggak sih menurut negara. Nah itu harus diselidiki dulu gitu. Terus lisensi asuransi itu kan ada lisensinya. Lisensi itu adalah badan hukum yang memperkuat perusahaan asuransi, itu harus ada ya. Nah itu salah satu cara untuk memilih asuransi. Macam-macam asuransi banyak, ada 7 contoh. Bapak ikut program asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu digunakan ketika kita butuh untuk bidang kesehatan. Contoh ketika anak Bapak sakit di intan husada misalkan sampai 3 hari. Nah itu yang nanggungnya itu adalah pihak asuransi kesehatan. Ketika misalkan Bapak butuh untuk operasi, biaya lain sebagainya, Bapak nggak ngeluarin uang spesial pun, itu ditanggung sama pihak asuransi kesehatan. Asuransi masa tua atau asuransi jiwa, contoh. Bapak punya anak, Bapak dan istri Bapak misalkan daftar asuransi jiwa. Kita per bulannya mengeluarkan uang banyak, misalkannya sebulan 500, tapi kita keluarkan asuransi jiwa itu ketika kita meninggal. Untuk siapa? Untuk ahli waris kita, contoh untuk anak kita. Kita misalkan ikutan program asuransi 30 tahun, 30 kali 12 berapa, 12 kali 500 berapa, paling nyampe ke 200 jutaan. Tapi karena uang asuransi kita selama 30 tahun itu dikelola oleh bank, itu enggak, asuransinya bukan 200 juta, bisa sampai 900 juta. Karena asuransinya itu dikelola sama pihak bank. Nah, jadi asuransi jiwa atau asuransi masa tua itu nggak bisa dikeluarin kalau kita nggak meninggal. Nah, kalau kita meninggal, itu sudah perjanjian asuransinya dikasih kepada ahli waris. Kalau asuransi masa tua, misal kita pensiun nih, Bapak pensiun jadi guru di usia 60 tahun. Nah, Bapak boleh tuh ngambil asuransi masa tua buat apa? Buat modal usaha, buat ngapain gitu. Itu boleh. Asuransi kerugian, kalau misalkan rumah kita kebakaran, mobil kita rusak, itu bisa ditanggung sama asuransi. Kalau misalkan rumah kita kebakaran sampai menjadi abu, itu ditanggung sama pihak asuransi sampai rumahnya jadi. Gitu. Asuransi pendidikan yang Bapak ikuti misalkan. Contoh anak Bapak misalkan pengen jadi seorang dokter spesialis anak. Nah, Bapak ikut program pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini kita keluarkan ketika Bapak butuh. Contoh misalkan anak Bapak udah masuk nih S1 kedokteran, butuh biaya banyak. Nah, itu ditanggung sama pihak asuransi sampai anak Bapak lulus, sampai dia ngambil spesialis. Terus ada asuransi berkelompok. Nah, asuransi berkelompok ini adalah salah satunya untuk modal usaha, tapi bisa maksimal bertiga atau sampai berlima. Contoh misalkan kita mau usaha nih, buka usaha resto. Nah, sama 5 orang. Nah, 5 orang itu kita misalkan cicilan nih, per bulannya 500.000 dibagi 5, berarti satu orangnya 100.000 gitu. Ada asuransi invest. Kayak misalkan kita tuh bingung punya uang banyak tapi mau uangnya nggak diem gitu, uangnya mau dikelola supaya lebih banyak lagi. Nah, itu bisa ikutan asuransi investasi. Dalam arti kita nyimpen uang jumlahnya sebulan segitu, nanti akan ada uang masuk dari hasil pengelolaan usaha gitu ya. Itu untuk macam-macam asuransi. Oke, sekian untuk asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.